Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Alhamdulillah, Timnas Indonesia kemarin malam berhasil meraih poin penuh di GBK melawan Timnas Arab Saudi. Dan skor berakhir dengan 2-0 seperti kita tahu. Ini hasil yang sangat memuaskan, ini hasil yang sangat bagus juga. Dan menurutku Timnas Indonesia bermain sangat bagus, sangat konsisten juga dalam satu pertandingan, dan mereka semua tampil sangat berani, dan aku bangga dengan penampilan tim kita kemarin malam. Menurutku juga ini adalah penampilan yang terbaik dari Timnas Indonesia karena mereka bermain dari awal sampai babak kedua sampai akhir dengan sangat konsisten dan sangat bagus, dan ini juga yang aku inginkan. Dan aku yakin juga kalau kita bisa teruskan bermain seperti kemarin malam atau mungkin bisa lebih bagus lagi, aku yakin kesempatan kita ke Piala Dunia adalah sangat besar. Oke, di video kali ini aku mau sedikit bahas tentang formasi yang dipakai oleh Coach Sintayong dan juga penampilan dari Timnas Indonesia. Nah, dari starting Coach Sintayong bermain sama dengan 3-4-3, tapi sedikit ada hal yang berbeda sini. Karena di posisi penyerang kita biasanya ada 3 pemain, dan di posisi gelandang tengah ada 2 pemain. Tapi di posisi gelandang kemarin malam ada Ivar yang menggantikan Nathan dari match sebelumnya, dan dia di gelandang bareng Tom Haya. Dan di depan mereka langsung ada Marcelino yang sesuai starting dia bermain di sayap kanan. Tapi di saat pertandingan mulai, Marcelino langsung turun dan juga membantu di gelandang tengah. Jadi kita ada 3 gelandang bermain saat pertandingan. Dan di posisi penyerang ada 2 pemain, yaitu Ragnar dan juga Rafael Struijk. Dan dari menit awal kita udah lihat kalau kita bermain sangat dominan. Kita bisa mendapatkan ball possession yang lebih juga. Dan di menit-menit awal, mungkin di menit 15 kalau nggak salah, Marcelino langsung mendapatkan kesempatan crossing dari Sandy Walsh yang dimanfaatkan oleh Marcelino, dan sayangnya bolanya bentur ke tiang dan nggak bisa membuatkan gol pertama Timnas Indonesia. Dari setelah itu kita create chance lebih banyak juga, passing, combination play dari tengah nih ya. Dari tengah ketika kita ada pemain yang lebih di tengah, combination play pemain-pemain dari Timnas dan passing cantik dari Tom Haya membuatkan Rafael Struijk 1 lawan 1 sama kiper. Tapi sayangnya Rafael Struijk juga tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu dan tidak bisa cetak gol sayangnya. Tapi setelah itu kita tetap menyerang, tetap ball possession, walaupun mungkin secara keseluruhan kita mendapatkan possession yang lebih kurang daripada Timnas Arab Saudi. Tapi kita bisa memanfaatkan ketika kita mendapatkan ball possession, kita bisa menyerang dengan sangat efektif juga, dan kita juga berbahaya saat mendapatkan kesempatan. Dan di menit berapa ya waktu itu Marcelino? Mungkin di menit 30, di menit 20-an, 30-an, Timnas Arab Saudi mencoba untuk diving di kotak penalti. Tapi aku juga apresiasi dari wasit karena wasit juga cukup fair di pertandingan kemarin, dan dia nggak memberikan penalti karena itu bukan penalti menurutku. Nah, dari situ kita berhasil counter, dan dari counter itu ada Marcelino yang mengiring bola dari tengah lapangan. Dia mengiring langsung passing ke Ragnar Oratmangun. Ragnar dribble dengan ciri khasnya dia. Aku tahu waktu saat dia dribble ini kesempatan yang sangat besar, dan Ragnar memanfaatkan itu dengan sangat baik. Dia dribble keluar dan crossing. Nah, di sini kita lihat visi dari Ragnar juga, karena kalau pemain biasanya akan crossing langsung di depan gawang, tapi Ragnar lihat kalau Marcelino sedikit cutback, jadi Marcelino masih di belakangnya dia, di belakang samping belakangnya dia, dan dia melihat itu, dia melihat ada Marcelino di sana yang free, dan dia langsung cutback bolanya passing ke Marcelino. Dan dari Marcelino juga, dia pemain yang pintar juga kemarin malam, sangat bagus mainnya. Dia mau shooting, tapi dia tahu kalau bakal diblok oleh lawan pemain Arab Saudi. Pemain Arab Saudi juga terpancing dengan dia shooting, tapi Marcelino fake shoot. Pemain Arab Saudi langsung hilang fokus, langsung blok dan gak lihat ke bola. Habis itu baru Marcelino shooting, dan shootingnya juga sangat bagus juga, placing langsung di top bin kanan, jadi di sudut atas kanan. Dan ya, ini gol yang sangat cantik dari Timnas Indonesia tentunya, dan mereka melakukan ini dengan counter yang sangat
efektif. Nah, habis itu babak pertama selesai dan skor berakhir dengan 1-0 bagi timnas Indonesia. Dan saat aku selesai menonton babak pertama tentunya, aku berharap timnas Indonesia bisa melanjutkan performance mereka saat di babak pertama dan lanjutkan itu ke babak kedua juga. Dan saat babak kedua mulai, kita langsung bisa lihat kalau permainan timnas Indonesia masih sama seperti babak pertama. Jadi mereka masih konsisten, mereka masih menyerang juga, ball possession-nya juga bagus, efektif, combination play-nya juga bagus. Dan di menit 57 atau menit 60-an kalau nggak salah, Marcelino kembali mendapatkan kesempatan dan dia memanfaatkan itu dengan sangat baik karena kita dari counter combination play di lini tengah sama Ragnar terus apa lagi ya, Rafael Strike, Ragnar, habis itu ke Marcelino lagi di sisi kanan. Marcelino dribble dan di sisi kanan saat itu ada Calvin Verdong yang aku gak nyangka dia bakal ada di situ, tapi Calvin Verdong melihat potensi Marcelino menyerang dan dia langsung berusaha untuk overlap. Nah, dari overlapnya Calvin, Marcelino bisa passing ke dia. Calvin Verdong dribble sampai depan, dia sangat bagus dribblenya dan juga sangat bermain dengan daya juang yang sangat tinggi kemarin malam. Aku benar-benar impress sama Calvin Verdong. Dan dari situ Calvin Verdong bisa cut back langsung ke Marcelino lagi. Marcelino shoot langsung kali ini tapi diblok oleh pemain Arab Saudi. Tapi dari blok itu bolanya jatuh di depan mata Marcelino lagi dan dia bisa finishing dengan sangat tenang juga. Dia finishing dengan chip bolanya ke belakang kiper dan membuat itu menjadi gol kedua bagi dia. Dan skor jadi 2-0 bagi timnas Indonesia. Dan kita juga bisa lihat selebrasi dari Marcelino yang ikonik juga, karena itu dia mungkin sedikit curi dari selebrasi Cristiano Ronaldo tentunya, yang menjadi idolanya dia. Aku yakin itu juga. Tapi ini sangat bagus dan aku juga saat itu pas lihat dia selebrasi itu, aku pikir ini keren banget karena ya dia deserve buat melakukan selebrasi itu, karena why not. Dia mencetak 2 gol brace dengan tim yang sangat bagus juga, yang pernah mengalahkan tim Messi juga, Argentina tentunya. Jadi ini menurutku penampilannya sangat bagus dari Marcelino Ferdinand. Dia bermain sangat efektif, kreatif juga. Dan aku pikir dia bermain di posisi aslinya, karena dia saat pertama bermain di timnas Indonesia, dia bermain di posisi gelandang kalau nggak salah. Dan kemarin dia bermain di posisi nomor 10, seperti nomor 10, dan dia bisa bermain dengan free roam juga, free roll, dan dia memanfaatkan itu dengan sangat baik kemarin malam. Jadi ya guys, skor berakhir dengan 2-0. Dan ya di sini aku mau apresiasi semua pemain dari timnas Indonesia karena mereka semua udah menjalani tugasnya mereka masing-masing dengan sangat baik juga dan bermain dengan konsisten, dengan efektif, dengan kompak satu tim. Dan dari lini belakang sampai lini depan, semua pemain bermain dengan sangat baik kemarin malam. Nah, pemain-pemain yang menurutku menonjol di pertandingan kemarin tentunya Marcelino. Dia bermain sangat bagus dan dia juga bisa mencetak 2 gol, yang itu sampai saat ini susah pemain-pemain dari timnas Indonesia lakuin, yaitu mencetak gol. Tapi dari pertandingan kemarin aku pikir Marcelino sangat tenang dengan finishingnya dia benar-benar melihat ruang yang kosong di gawang. Heads up to Marcelino, sangat bagus penampilannya dia kemarin malam dan dia juga menjadi man of the match. Selain Marcelino, yang menurutku bermain sangat bagus adalah Calvin Verdong. Berkali-kali aku melihat dia bermain, dari dia main dengan timnas Indonesia sampai saat ini. Dia bermain sangat konsisten juga, bermain sangat kuat di posisinya. Dan aku pikir belum ada pemain yang bisa bermain sekonsisten Calvin Verdong. Kemarin malam dia menunjukkan kualitasnya lagi sebagai back kiri, dengan bisa ikut ofensif maupun defensif juga. Di menit-menit akhir sampai dia benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melanjutkan pertandingan, walaupun dia habis counter, habis ikut offense dan dia harus langsung balik ikut defense, tapi dia ada kram sepertinya kemarin. Tapi walaupun dia ada kram, dia nggak langsung duduk di lapangan. Dia tetap lari ke belakang, berusaha untuk ikut defense. Dan dari sini kita lihat daya juangnya yang sangat luar biasa dari Calvin Verdong, dan aku sangat apresiasi itu dari dia juga. Menurutku dia salah satu pemain atau mungkin pemain yang terbaik timnas Indonesia miliki saat ini. Aku sangat
bangga dan juga kita beruntung sekali Kelvin Verdong bermain di timnas Indonesia. Aku berharap Kelvin terus bisa menunjukkan kualitasnya dia seperti biasanya, seperti setiap pertandingan. Heads up juga buat Kelvin Verdong atas penampilannya yang sangat bagus di pertandingan kemarin lawan Arab Saudi. Nah, selain Kelvin Verdong, menurutku yang bermain cukup bagus. Sebenarnya semua pemain bermain bagus, tapi yang mungkin aku boleh sebut 1, 2, atau 3 pemain selain Marcelino, Kelvin Verdong adalah Rizky Ridho. Ini pemain yang underrated banget menurutku, dan dia bermain juga cukup konsisten di timnas Indonesia di posisi manapun dia bermain, di back tengah kiri, back tengah kanan, back tengah. Aku pikir dia bermain sangat konsisten, bermain sangat bagus juga, dan aku heran juga ke dia, kagum karena dia masih muda tapi dia bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitornya yaitu Bang J, terus Kevin Dix, Mace Hilgers. Dia bisa bersaing dan bermain dengan sangat konsisten di posisi itu, dan bangga juga dengan Rizky Ridho karena dia bisa bermain dengan sangat konsisten kemarin malam. Dan 3 back menurutku bermain sangat bagus kemarin malam, Rizky Ridho, J. Itzes, sama Justin Hubner. Walaupun Justin Hubner mungkin kemarin mendapatkan kartu merah, tapi di lini defense menurutku mereka sangat bagus, chemistry-nya juga berjalan dengan sangat baik, gak ada miskomunikasi atau apapun, dan mereka semuanya menjalani tugasnya dengan sangat baik. Walaupun mungkin ini emang karakter dari Justin Hubner, dia pemain yang agresif, dia pemain yang benar-benar ingin memberikan 100% saat dia defend, sampai mungkin dia lupa kalau dia kakinya dia terlalu tinggi kemarin. Tapi ya mau gimana lagi, itu mungkin karakter dari Justin Hubner. Aku berharap aja dia buat next ke depannya dia bisa belajar dari kesalahannya dia dan gak melakukan hal seperti kemarin lagi, karena itu akan merugikan dirinya dia sendiri seperti kemarin malam. Ya itu sangat sayang juga karena dia pemain yang kita butuhkan di timnas Indonesia pastinya. Nah, di balik semua kemenangan itu yang aku sangat senang, tentunya ada sedikit sedih dari diriku sendiri juga sih. Dari personal dari diriku, karena yaitu Eliano. Walaupun Eliano dibawa oleh Coach Sintayong di bangku cadangan di skuad DSP, tapi dia kemarin gak mendapatkan menit bermain, dan dia salah satu pemain kemarin malam yang gak mendapatkan menit bermain. Dan aku pikir juga sedikit ya pergantian Coach Sintayong yang sebagian bagus juga menurutku, tapi sebagian juga sedikit aneh karena kemarin malam saat Tom Haya cedera dan gak bisa main lagi, tentunya Nathan diganti. Terus habis itu siapa lagi yang gak bisa main ya? Oh, Sandy Walsh cedera gak bisa main lagi, terus diganti Yakob Sayuri. Habis itu Rafael Struijk diganti, dan di posisi gelandang digantikan pemain yang dia belum pernah bermain di posisi gelandang, tapi dia diberikan kesempatan bermain di situ, yaitu Pratama Arhan. Kemarin malam aku sangat kaget dia bermain di posisi gelandang di tengah, dan ya menurutku ini sangat, ya bukannya Arhan pemain yang jelek, cuma menurutku ini sangat aneh karena kenapa pemain yang belum pernah bermain di posisi itu tapi diberi kesempatan langsung di pertandingan yang sangat penting di posisi itu. Walaupun Arhan bermain juga dengan oke-oke aja, nggak ada yang salah, cuma kenapa saat itu momen itu nggak digunakan untuk beri kesempatan langsung ke Eliano Reinders, karena itu posisinya dia bermain di posisi gelandang, dan kita tahu juga Eliano bisa bermain di posisi itu. Tapi Coach Sintayong nggak memilih Eliano untuk bermain di posisi gelandang menggantikan Rafael Struijk, karena kita bermain dengan 10 pemain, dan dia memilih untuk menggantikan Rafael Struijk dengan Pratama Arhan yang bermain di gelandang. Jadi ya menurutku ini sedikit sedih. Aku sangat sedih tentunya dengan Eliano nggak bermain dan dengan beberapa keputusan pergantian pemain Coach Sintayong. Tapi ya udahlah, itu hak dia, dan ya dia kemarin malam membuktikan taktiknya dia berjalan di pertandingan lawan Arab Saudi, dan timnya juga taktiknya dia juga bisa meraih hasil yang maksimal, poin penuh di GBK. Jadi ya itu hak Coach Sintayong tentunya memasang semua pemain yang dia inginkan. Tapi ya itu aja sih yang mungkin membuatku sedikit sedih di pertandingan kemarin malam. Ya aku berharap di pertandingan kedepannya di bulan Maret besok Eliano tetap bakal dipanggil, karena ya kita juga nggak akan tahu gimana Coach Sintayong kan. Bisa-bisa jadi Eliano nggak dipanggil atau gimana. Tapi ya itu, aku berharap Eliano tetap bisa dipanggil dan dia bisa diberi kesempatan at least lah di pertandingan salah satu lawan Cina atau lawan Australia, lawan Bahrain atau lawan
lawan Bahrain atau lawan Australia, salah satu itu dia bisa diberi kesempatan untuk bermain. Jadi ya, itu yang aku ingin sampaikan di video kali ini. Semoga kalian suka dengan informasi yang aku berikan di video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus untuk bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Aku sangat apresiasi support dari kalian guys. And yeah, I see you in the next video. Peace.